Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak sekalian, sebelum kita memulai mediasi pada kali ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ismat Sani Abid CPM, selaku mediator bersertifikat dari DSI. Sebelumnya terima kasih kepada bapak-bapak sekalian yang telah mempercayakan saya sebagai mediator dalam perkara ini. Dan selanjutnya, saya persilahkan kepada bapak-bapak sekalian untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada penggugat terlebih dahulu. Terima kasih Pak. Saya Abu Zaral Ghifari selaku penggugat dalam perkara saat ini. Oke. Baik, terima kasih kepada Bapak Algi. Selanjutnya kepada tergugat, silakan untuk memperkenalkan diri. Baik Pak, nama saya Raffi Sudrajat sebagai yang digugat. Baik, sebelum mediasi ini dimulai, terlebih dahulu saya jelaskan fungsi dari mediasi ini. Mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa melalui perbandingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan untuk memutus dan tidak memiliki kepentingan hukum dalam perkara yang sedang dimediasikan ini. Nah, sesuai dalam pasal 4, penyelesaian melalui perdamaian atau mediasi dengan bantuan seorang mediator. Pada pertemuan kali ini, bapak-bapak sekalian telah sepakat untuk menunjuk saya sebagai mediator dalam proses ini. Bapak-bapak yang saya hormati, yang perlu diketahui, mediator di sini itu bersifat netral dan hanya memfasilitasi dan menjembatani bapak-bapak sekalian dalam menemukan titik temu agar mencapai kesepakatan bersama. Dapat dipahami, Pak? Bisa Pak? Agar tidak ada fitnah kepada diri saya, bahwa dalam tahap mediasi ini ada yang namanya kaukus, yaitu tahap apabila tidak mendapatkan solusi atau memahami atau mengalami deadlock, maka akan ada pertemuan oleh pihak mediator dengan salah satu pihak secara bergantian tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Misalkan bapak-bapak di sini ada kendala dalam menyampaikan yang tidak mungkin disampaikan dalam quorum ini, maka akan disampaikan dalam quorum kaukus nantinya, baik dengan penggugat maupun dengan tergugat. Baik, bapak-bapak, terlebih dahulu kita sepakati bersama, jika tidak ditemukan titik temu dalam mediasi pertama ini, akan melakukan pertemuan di mediasi selanjutnya yang akan kita sepakati pada hari ini, baik pertemuan kaukus maupun perumusan kesepakatan perdamaian hingga selesai. Bagaimana Bapak? Bagaimana Bapak sepakatkan jadwal mediasi untuk selanjutnya? Sepakat setiap seminggu sekali pada hari Sabtu. Baik, di sini ada usulan dari penggugat. Mediasi ini kita adakan pada hari Sabtu setiap minggunya. Bagaimana tanggapan dari tergugat? Baik, saya setuju dengan tanggapan dari yang menggugat. Baik, bapak-bapak, kita di sini telah sepakat untuk pertemuan mediasi ini kita laksanakan setiap hari Sabtu. Semoga mediasi ini dapat menimbulkan solusi yang baik untuk kita bersama-sama. Sebelum mediasi kita mulai, kita harus membuat tata tertib terlebih dahulu agar mediasi ini dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Baik Pak. Baik, yang pertama dalam tata tertib harus disiplin. Dalam artian bapak-bapak harus berbicara secara bergantian dan tidak boleh saling menyela atau memotong pembicaraan. Yang kedua, tidak diperkenankan mencaci maki, berkata kasar, dan mengumpat. Yang ketiga, tidak membawa senjata tajam. Yang keempat, tidak boleh merekam video atau yang lainnya, karena proses mediasi ini bersifat rahasia. Baik, bapak-bapak boleh menambahkan kesepakatan bersama dalam tata tertib ini. Barangkali ada yang mau menambahkan, silakan dari penggugat terlebih dahulu. Izin saya mau menambahkan. Yang pertama, tidak boleh merokok
saat dalam melaksanakan mediasi. Lalu yang kedua, tidak boleh menyerang secara fisik. Baik, ada dua tambahan dari pihak penggugat. Selanjutnya, apakah dari pihak tergugat juga mau menambahkan? Ya, boleh. Saya mau menambahkan untuk tidak diperkenankan bermain HP. Oke. Baik, sudah kita sepakati bahwa untuk tata tertib ini terdapat 7 poin yang sudah disepakati. Bagaimana, sepakat? Baik, sepakat. Terima kasih. Setelah ini silakan untuk saudara penggugat sampaikan inti dari permasalahan ini menurut apa yang Anda pahami terlebih dahulu. Silakan. Baik, terima kasih. Masalah ini berkaitan dengan sebidang tanah milik orang tua kami di lokasinya tuh di Cimahi. Setelah orang tua kami meninggal, saya berharap tanah itu dibagi sesuai dengan kesepakatan keluarga. Tapi saudara saya ini tanpa persetujuan membangun rumah permanen di atas itu dan mengklaim bahwa itu miliknya penuh. Saya merasa tidak adil karena kami sebagai ahli waris lain tidak diajak bicara. Oke. Terima kasih. Menurut penggugat bahwasannya tergugat tadi telah membangun rumah permanen di atas tanah yang itu dia mengklaim bahwa Anda itu mengklaim bahwa itu milik Anda. Nah, sekarang saya beri kesempatan untuk saudara tergugat untuk memberikan tanggapan terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Benar, rumah itu saya yang bangun sendiri dan saya merawat orang tua yang lebih lama dan saya merasa berhak untuk mendapatkan hak lebih dari rumah tersebut. Oke, saya mengerti bahwa kedua alasannya ini memiliki alasan yang kuat. Namun perlu kita pisahkan antara hak waris dan pengorbanan moral ini. Berdasarkan hukum waris, pembagian tanah harus disepakati oleh ahli waris. Bila tidak ada surat wasiat, maka hak waris dibagi rata dan kecuali ada musyawarah lain. Apabila sudah pernah ada pembicaraan resmi atau surat pernyataan sebelumnya? Belum ada, hanya pembicaraan lisan saja. Ya, hanya pembicaraan biasa, belum ada hitam di atas putih. Oke. Kalau begitu saya hanya menawarkan di sini hanya solusi, tapi tetap bapak-bapak sekalian ini sebagai pemutusnya. Di sini saya menawarkan bagaimana jika tanah warisan seluas 600 meter persegi itu dibagi dua sesuai dengan hukum dan saudara tergugat tetap mendapatkan bagian yang sudah dibangun rumah. Sementara bagian lainnya diserahkan kepada saudara penggugat. Bagaimana? Saya bisa setuju, asalkan saya juga mendapat akses ke jalan utama dan kejelasan batas dari tanah saya. Oke, bagaimana saudara tergugat? Saya juga setuju, tapi saya minta rumah yang saya dirikan ini sendiri agar nanti ke depannya tidak ada gugatan lagi. Baik, tadi kedua belah pihak sudah menyepakatkan hal tersebut. Jika disepakati, kita akan buatkan kesepakatan mediasi secara tertulis dengan isi tanah dibagi dua bagian, masing-masing 300 meter persegi dan 300 meter persegi. Bagian rumah ditempati tergugat dan diakui sebagai miliknya. Penggugat mendapat bagian sebelah timur dengan akses jalan yang jelas. Kedua pihak sepakat tidak saling menggugat di kemudian hari. Proses pemecahan sertifikat akan dilakukan bersama-sama dan dibiayai secara adil oleh kedua belah pihak. Apakah saudara penggugat dan tergugat setuju dengan kesepakatan ini? Ya, saya setuju. Oke. Baik. Nanti akan saya bantu siapkan untuk naskah perjanjian tertulisnya dan kalian bisa menandatanganinya. Setelah itu bisa diurus ke notaris atau ke kantor pertanahan jika ingin memiliki kekuatan hukum yang lebih lanjut.
Saya mengapresiasi atas ketersediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Sengketa warisan memang sering kali terjadi yang membuat hubungan keluarga menjadi renggang. Tapi kalian menunjukkan kedewasaan dalam menyelesaikannya. Semoga mediasi ini menjadi jalan damai dan hubungan kekeluargaan bisa tetap terjaga. Terima kasih, saya bisa lega dan saya juga setuju dengan hasil ini. Ya, terima kasih juga sebelumnya. Semoga ini bisa jadi awal yang baik untuk kita semua. Baik, dengan ini sesi mediasi dinyatakan berhasil dan ditutup. Terima kasih atas kerjasama kalian.